Sudah semua hadir? Sudah semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak dijawab ini. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Loyo, semangat dong. Siap, Ibu. Ya masih pagi-pagi, aduh. Baru saya lihat tidak semua puasa yang di sini. Kecuali yang puasa loyo-loyo, mungkin. Setiap puasa loyo-loyo bahaya kan. Ujian sudah. Ya, hari ini kita pertemuan ketiga dan terakhir ya, pertemuan ketiga. Karena Senin Anda sudah ujian. Nah, saya tanya dulu, berapa orang yang belum memaparkan? Saya, Ibu. Berapa orang? Faida, sisa kau sendiri? Saya satu, Ibu. Saya Siapa satu, itu? Ibu Ramlah. Ibu Ramlah. Oh iya, tiga kayaknya ya, tiga. Iya, kayaknya 3 orang lagi, Bu. Ya, oke. Jadi sebelum Anda pemaparan, saya menyampaikan dulu beberapa slide yang untuk menjelaskan kepada saudara bagaimana sebenarnya ketika Anda nanti selesai rancangan itu melakukan habituasi. Jadi pertemuan kita ini menceritakan secara harafiah apa itu habituasi, bagaimana Anda melaksanakan habituasi, sesuatu yang memerlukan kesabaran, kearifan di dalam rangka melaksanakan habituasi. Karena tidak hanya saat ini, tidak hanya seterusnya di mana Anda bekerja, di mana Anda kerja, di mana Anda mengajar, semua menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan masing-masing dengan menerapkan apa yang ASN berakhlak. Ya. Ini memang tidak semudah ini, apalagi kebiasaan-kebiasaan yang ada. Tapi kita sekarang ini bukan membicarakan kebiasaan yang negatif, tapi kebiasaan yang positif. Oke, saya screen dulu ya. Pak. Iya. Iya. Bisa kelihatan? Oke. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Terus saya mau tanya dulu, kalian dengar suaraku? Dengar, Ibu. Dengar, Ibu. Yang kedua, kamu juga kadang-kadang kamu lihat gaya saya sampai begini, pasang telinga begini. Karena bicaranya tidak matching gitu loh. Karena kamu pakai headset, menurut kamu sudah kedengaran, tapi saya kadang-kadang tidak dengar gitu ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Oke, saya pertemuan kita sebelum rancangan ini yang saya ingin sampaikan pada saudara supaya bisa dipahami ya, bagaimana makna habituasi itu, bagaimana kita mengaktualisasi instrumen habituasinya seperti apa. Habituasi itu yang kita laksanakan adalah bagaimana mengimplementasikan ASN berakhlak itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi tidak hanya dalam kepentingan untuk sebulan ini Anda habituasi, tapi seterusnya. Nah, kenapa pemerintah mencanangkan ASN berakhlak ini? Karena sudah merubah ya. Anda ikut laskar itu merubah mindset, merubah perilaku. Anda saja lihat dari ASN berakhlak itu bagaimana Anda berperilaku. Bagaimana kata kuncinya seperti apa, perilakunya seperti apa ketika pelayanan publik. Bicara memberikan pelayanan, memberikan etikanya, bagaimana caranya, bagaimana masyarakat penerima layanan itu puas,
bagaimana etika berpakaian, berbicara, menyapa dan segala macam. Anda sudah pelajari itu kan? Nah, ini yang harus Anda terapkan betul-betul dari semua ASN berakhlak itu yang 7. Cara bicara adaptif. Mampu Anda mengikuti adaptif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang terjadi, hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan pemerintah ya. Sekarang adaptif misalnya dengan kemajuan IT, suka atau tidak suka itu Anda hadapi. Apalagi sudah belajar smart ASN, bagaimana menghadapi, bagaimana beretika, berdialog gitu ya, menggunakan IT, bagaimana melakukan pengawasan segala macam ya. Anda sudah harus tahu gitu ya. Tidak mengikuti itu hoax ya. Apalagi sekarang dengan adanya tuntutan sudah sampai hukuman ya. Kita saja salah di dalam penggunaan IT itu kena hukuman juga. Jadi semua harus peka. Bagaimana Anda berkompeten? Kompeten itu tidak hanya diam di tempat. Nah, ketika Anda bicara manajemen ASN itu pengembangan karir itu melalui pengembangan karir, ada pendidikan, seminar, ya, pelatihan. Jadi jangan kaku dengan pelatihan dan seminar itu menambah angka kredit saudara dan menambah wawasan. Itu maksudnya ya, kompetensi. Jadi selalu manajemen talentanya lebih diperbanyak gitu. Tidak boleh Anda vakum, sudahlah saya tidak mengikut pelatihan lagi, tidak, jangan gitu ya. Jadi harus berkembang terus, harus ikuti apa yang menjadi tuntutan untuk keprofesionalan kita gitu ya. Sedangkan orang yang sudah tua saja masih mau ikut macam-macam, masa kamu masih muda kok. Ya, jadi juga kejar cita-cita itu, kejar cita-cita. Sekolah terus. Kalau ada kesempatan sekolah, jangan hanya di SPD, S2-nya banyak sudah. Ya, banyak juga. Minta kalau memang itu kepentingan kamu. Dan saya yakin ada manfaatnya ya gitu. Bagaimana juga Anda loyal terhadap apa yang menjadi catatan tanggung jawab kita sebagai PNS gitu. Ini maksudnya yang harus diterapkan di dalam rangka pelaksanaan tugas. Kemudian bagaimana berkolaborasi kerjasama, menjadikan teman itu menjadi teamwork, tim kerja, jangan apatis, ya, harus terbuka, mindsetnya harus terbuka gitu. Ada sesuatu yang terjadi itu harus peka ya, namanya peka ya. Peka terhadap situasi, jangan masa bodoh. Si orang-orang yang punya sifat introvert itu berubah, harus merubah. Memang makanya saya bilang tadi, melakukan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ini memerlukan kesabaran, ketelitian, kesungguhan, dan tidak hanya begitu masuk Anda sekarang mau habituasi, saya semua laksanakan berakhlak. Karena berakhlak itu karena mau melaksanakan kegiatan itu, kegiatan yang Anda lakukan dengan uraian kegiatan semua Anda sebut. Tapi action plan-nya enggak ada. Sama dengan bohong gitu kan. Nah, ini semua kembali kepada saudara dan tanggung jawab saudara ke atas. Karena saudara diangkat bersedia untuk melaksanakan segala aturan. Bayangkan disumpah loh itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Kemudian juga coaching habituasi singkat jelas dan bagaimana sudah saya jelaskan penekanan nilai-nilai aktualisasi. Nah, ada pun aspek-aspek teknis yang Anda lakukan sebagai seorang teknis fungsional, ya lakukan semua. Tidak terkecuali ya, semua gerak pelaksanaan itu harus ASN berakhlak. Nah, kemudian nanti kita cerita mengenai penyusunan. Nah, sekarang saya ingin jelaskan apa itu habituasi. Habituasi ini contoh seperti ibaratnya binatang juga ketika dia
tempatkan pada situasi yang bukan habitatnya, tapi dia lama-kelamaan secara perlahan-lahan dia mampu menyesuaikan. Ini sepasang Jawa masuk habituasi di lereng Gunung Rupuntang, ini kebijakan masyarakat di sana ya. Kemudian sepasang elang laut jalani kawasan ini contoh-contoh binatang pun mampu menyesuaikan walaupun lama. Kalau kita manusia kadang-kadang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda bisa membuktikan ketika saudara-saudara kita yang ada di pegunungan, ya itu mau ditempatkan dalam rangka transmigrasi lama sekali. Kalau mereka tidak mampu menyesuaikan, mereka pulang. Berapa sudah biaya pemerintah yang dikeluarkan di dalam rangka menghimpun mereka, misalnya penyediaan sembakonya, tempat tinggalnya, lahan yang diberikan. Ternyata mereka pulang. Ini karena tidak dilakukan dengan kesabaran. Gitu. Makanya kalau kita bicara habituasi, sama dengan Anda menerapkan ASN berakhlak itu di lingkungan Anda harus memang pelan-pelan gitu ya. Tapi punya kemauan. Yang paling penting adalah kemauan untuk melaksanakan itu. Kalau tidak punya kemauan ya tidak ada gunanya Anda ikut laskar. Percuma gitu. Habis waktu, habis tenaga, tapi hasilnya negatif gitu. Jadi sesuatu. Sama juga dengan ketika kita tinggal kalau di Jakarta ya, atau kita di sini juga di daerah kita yang pesawat udara yang di atas rumah kita ya sudah terbiasa dianggap itu tidur, sama dengan orang yang tinggal di rel kereta api. Karena rel kereta api begini dianggap dininabobokan. Itu memang dia susah, tapi sudah dia mampu menyesuaikan. Itulah biasa habituasi, menyesuaikan dengan lingkungan, dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Suka atau tidak suka kita harus alami itu. Sama dengan saudara. Ketika bekerja, suka atau tidak suka ya Anda harus lakukan itu. Habituasi itu menyesuaikan di tempat kerja. Tidak bisa semau-mau Anda, saya ini kan, apalagi sekali lagi sudah terpatri di dalam diri saudara dan orang sekitar saudara bahwa saudara sudah melakukan pelatihan yang cukup lama demi sedikit merubah mindset, merubah perilaku. Yang paling penting adalah perilaku. Jadi biar juga Anda mau bicara, saya berkomitmen untuk loyal, saya berkomitmen untuk adaptif, saya berkomitmen untuk berakuntabilitas. Cuma bicara, tapi pelaksanaan tidak. Itu sama dengan bohong. Nah sekarang saya katakan lagi, bahwa itu kembali kepada saudara. Tapi bahasanya siapa yang memulai kalau bukan Anda? Lingkungan apapun yang Anda hadapi, kalau secara pelan-pelan, misalnya Anda melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Orang di sekitar Anda juga tak terasa maupun pimpinan akan mengikuti sistem itu. Tapi Anda juga ikut larut dalam sistem yang salah, ya sudah. Berarti Anda tidak ada niat untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Sama dengan Anda ingin meningkatkan minat baca anak-anak, ya, minat baca murid kita. Tapi kalau juga tidak menyiapkan tempat secara kontinu, ya tidak berhasil. Makanya saya bilang sesuatu yang Anda buat ini bukan hanya untuk 1 bulan, ya. Bukan hanya untuk pembuatan dalam rangka rancangan, dalam rangka Anda laskar, tapi ini sudah terpatri pada saudara secara terus-menerus bagaimana supaya peningkatan minat baca di sekolah Anda secara keseluruhan, bukan hanya di kelas. Seluruh kelas bisa meningkat dengan metode dan strategi yang saudara pakai. Makanya metode itu ditanya oleh penguji. Ini bisa ditiru orang lain, enggak? Bisa ditiru oleh sekolah lain, enggak kamu terapkan ini? Guru-guru sepakat untuk kamu lakukan ini? Biasanya pertanyaannya begitu. Walaupun di tahapan pertama Anda mengatakan kolaborasi atau koordinasi dengan konsultasi dengan teman-teman, minta masukan. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka memang betul-betul bisa melaksanakan atau tidak? Ini kan jangan cuma di atas kertas, bikin pertemuan ada undangan terlampir, ada foto,
membuktikan bahwa Anda ada koordinasi. Tapi dalam gerak pelaksanaan hanya sesaat. Itu hanya apa ya? Orang bilang tipu-tipu. Jadi kebiasaan yang harus kita ikuti, suka atau tidak suka kita hadapi itu. Suka atau tidak suka kita hadapi. Kemudian ini habituasi bagaimana ya? Ala bisa karena biasa. Ya. Jadi ini dikasih membiasakan yang baik guru butuh kesabaran, kesungguhan, tabah dan sabar. Jadi menyesuaikan situasi itu ya, secara sabar. Yang tadinya kebiasaan misalnya yang datang jam 9, jam 8, itu dirubah jam masuk kantor, jam masuk walaupun tidak ada jam pelajaran, tapi sudah kebiasaan bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil harus bekerja sekian jam. Anda belum mulai mengajar, tapi sudah harus persiapan, melihat modul-modul, melihat situasi, supaya begitu pembelajaran ready gitu. Bukan lagi tergesa-gesa datang tak hosa-hosa baruan. So jam berapa ini? Saya punya fak. Kira beres sudah itu. Tapi kalau kita sudah siap dari awal, tepat waktu datang, menyesuaikan dengan kondisi, tidak tergesa-gesa, semua ready gitu. Ya. Jadi ini maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang harus kita rubah, yang kita menyesuaikan dengan kondisi dan harus bersama-sama gitu ya, harus ada kesepakatan di antara lingkungan saudara gitu. Jadi bagaimana ketika dia belai, ya ini dia contohkan kura-kura ini, kalau pertama dia kasih masuk kepalanya, karena lama-lama diusap-usap, dia kasih keluar sudah kepalanya, itu karena bisa karena biasa gitu. Jadi pelan-pelan sama dengan kita piara kucing. Saya ini banyak kucing. Ya, kalau sore sudah harus masuk kanan, mereka dekat-dekat sendiri. Begitu disuruh masuk, diam-diam sudah. Cuma karena biasa. Pagi juga kalau belum waktunya dilepas, ya sudah mengeong-ngeong, minta lepas. Ya karena memang mereka jam itu harus lepas gitu. Harus bermain, harus makan, dan segala macam. Seperti itu, jadi karena faktor kebiasaan. Mereka juga banyak ya Anda lihat di sosmed itu bagaimana binatang-binatang yang begitu ganas, tapi karena ini bisa baik dengan manusia itu karena dari awal ya, sesuatu yang tapi saya tidak pernah binatang, tapi maksudnya contohnya itu, masa binatang bisa menyesuaikan, kita tidak bisa itu. Ya, jadi sesuatu yang memang kesabaran. Anda mau menerapkan bagaimana mengajak teman-teman guru-guru berkompetensi, bagaimana teman-teman atau anak murid itu ayo belajar, berikan mereka motivasi. Kamu cita-citamu jadi apa? Kamu harus rajin belajar, harus banyak membaca. Jadi inilah barangkali yang betul-betul Anda bisa terapkan gitu ya, bisa terapkan secara perlahan-lahan. Karena ada target yang harus Anda capai gitu. Dan ini sasaran pemerintah untuk menjadikan kita ASN yang profesional, berintegritas dan lain sebagainya, punya tanggung jawab macam-macam ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Dari kebiasaan-kebiasaan yang diimplementasikan berakhlak itu memang ada masalah, misalnya Anda berharap bahwa kalau saya mau cerita sejelasnya, penggunaan dana bos maunya seperti ini, jangan hanya sendiri, tanpa bilang baik-baik sama kepala sekolah. Nah, Anda, tapi persoalannya nawa itu Anda mau memperbaiki ya, jangan juga Anda memadukan masukan berkuar-kuar, tapi untuk kepentingan dirimu, masalah itu. Biasanya guru-guru itu berhadapan dengan persoalan bos, ada tidak transparansi, biasa itu.
Tapi kalau Anda juga bicara baik-baik, secara benar, dengan tujuan yang baik, tidak usah takut. Itulah risiko ya, risiko kita mau melaksanakan ini. Banyak tantangan yang kita hadapi. Di instansi OPD juga ini, bos ini atau di lain tempat ini ada penggunaan dana yang tidak beres apa. Ya iya sabar, diberitahu. Sepanjang Anda punya kepentingan, saya menjadi pegawai, pejabat di mana saja, saya suka staf itu ada masukan, ada hal yang karena saya selalu diskusi. Kita pertemuan, apa kamu lihat yang tidak kurang cukup, kurang bagus, coba kasih tahu. Itu perlukan kesepakatan. Jadi apalagi persoalan uang, aduh, hal yang sangat peka gitu ya. Dan ini juga yang menjadi catatan kita PNS, kalau sudah main potong-potong orang punya uang, kalau kita diberikan tanggung jawab yang di OPD ini, yang mengganggu masih di jalan di sana itu tukang potong uangnya orang, tukang ambil uang, kan sudah enak itu hidup di sudah dicercah dengan akhirnya kita biar tidak tersentuh batu kaki tersentuh terus karena jadi cerita orang. Padahal kita mau aman ke kantor, tidak ada masalah gitu, lingkungan kita mendukung. Jadi ini kolaborasi, kebersamaan bersama-sama dengan teman-teman itu harus dibangun gitu. Orang-orang di SPD, di OPD itu juga begitu. Sehingga tidak ada itu istilahnya ego bidang, ego sektoral, ego bidang, ego seksi. Ya. Ya, kalau ini diciptakan kamu sendiri yang membangun juga, Anda bayangkan saja dari 1-2 orang teman-teman kamu yang ikut Laskar ini mau merubah itu pasti terikut itu. Makanya ya, komitmen itu tadi kesepakatan bersama. Tidak hanya maumu sendiri, tapi ini kesepakatan. Apalagi kita berhadapan dengan orang lain. Risiko adalah kita masih staf. Kadang-kadang tidak bisa kita berbuat karena kita staf. Tapi kalau Anda punya tujuan yang baik, tidak usah takut gitu. Bikin telahan sama pimpinan. Yang penting Anda punya niat yang baik. Sekali lagi, nawa itu Anda bagus. Makanya saya dulu staf-staf saya bekerja sampai detik ini saya tidak pernah dikejar sama staf. Ataupun ada cerita macam-macam karena saya terbuka. Saya selalu bisa memanfaatkan situasi itu. Saya bilang ketika saya menjadi pimpinan saudara, menjadi atasan saudara, tempatkan saya ketika bekerja sebagai atasan. Tapi begitu di luar kantor, nah bisa juga lu gue. Gitu. Mau makan di mana, ayo sama-sama di luar. Jadi tidak ada rasa saya canggung dengan teman-teman. Teman-teman juga, mereka ya tahu diri juga, ya itu bos. Tapi saya pikir saya biasa. Ya, tidak. Nanti kerja, lalu kerja biar sapa, salah saya tegur. Itu prinsip saya. Siapapun saya tidak peduli. Kalau salah, kasih tahu. Anda salah. Sama saja dengan kita membuat konsep, teman-teman buat konsep salah, tidak langsung coret seperti begini, tapi diajak dia bicara. Coba kau baca, bagus nggak bahasanya? Siapa yang konsep ini? Panggil konsep. Coba kau baca baik-baik. Apa catatan saya itu? Buat apa? Jadi diajar dia untuk bisa belajar memahami situasi yang saya tuntut, kita tuntut gitu. Nah, ada kan orang sekali main coret, kembalikan, baru ganti ulang apa ya? Saya biasa heran juga kalau ada sampai staf waduh bos gitu. Hah? Ini persoalan apa ya? Tidak sense of belonging, rasa memiliki teman pekerjaan itu tidak ada kalau seorang orang begitu. Nah, kita ciptakan itu. Di mana kita bekerja ya, supaya juga orang tahu bahwa kita bekerja secara profesional gitu. Tidak neko-neko. Ya, itulah saya bilang indikator keberhasilan kita itu tergantung dari orang-orang yang menilai kita. Orang-orang di sekitar. Sama dengan kita bicara sama anak atau istri atau suami.
Kalau dari awal kita sudah biasa berbohong, tak mau terus berbohong, itu tidak bagus gitu kan. Tapi kalau kita biasa terbuka, apa saja namanya urusan keluarga, ya tidak boleh ada bohong-bohong gitu. Sama dengan anak-anak ketika minta uang atau minta suruh beli ini. Nah, nggak ada uang. Nah, kalau saya bicara ada uang, tapi itukah prioritas? Kasih berpikir mereka, kan kita sharing. Apalagi kalau sudah anak-anak besar. Jadi dia tahu mana yang prioritas itu. Dan kita juga memberikan contoh sama anak-anak bahwa yang kita beli itu adalah memang kita butuhkan gitu. Perlu kesepakatan bersama. Bagaimana mau beli ini? Oke. Jadi tidak ada komplain. Saya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita mulai dari keluarga tentunya. Nah, ketika juga Anda mengajar, bekerja di kantor, ya harus seperti itu. Terbuka, transparan, tidak boleh ada tutup saja nih Dipa ini. Yang orang lain tahu supaya saya semua yang pakai uang. Tidak ada karena baku sembunyi-sembunyi itu ya. Pasti ketahuan karena semua harus diakuntabilitaskan. Nah, itu. Masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Cukup? Ini brainstorming aja ya. Jadi saya kira cukup sudah saya sampaikan ini. Nah, ini tata cara penulisan. Apa yang harus dihabituasikan? Kepedulian pada situasi problematik, unit kerja, dan isu-isu lingkungan organisasi yang berdampak pada kinerja. Jadi, itu yang saya sampaikan tadi. Anda lihat, kalau ada yang tidak sesuai, yang Anda hadapi di kerja, coba diperbaiki. Nah, perlu langkah-langkah itu memberikan pemahaman sama teman-teman, memberikan pemahaman kepada anak murid. Ayo kita sama-sama ini. Sama dengan Anda melakukan habituasi ini. Ketika bicara sama murid, Anda mesti bilang, tidak boleh Anda kerja pelan-pelan, bohong-bohong, tidak bisa. Saya sekarang sedang habituasi membuat rancangan, membuat isu bahwa di sini terdapat begini-begini menurut penyelesaian. Minta tanggapan murid supaya dia, ternyata ibu guru dia sudah tahu dan kita ini banyak yang tidak kayak gitu. Banyak dari jumlah sekian, kamu ini cuma sekian yang bisa belajar. Tidak yang belajar yang bagus. Dari 30 cuma 15 yang bagus kamu ini tidak boleh gitu loh. Jadi ada pemahaman murid itu bahwa dia memang mau diperbaiki kita ini. Jadi ada, kalau dia juga tidak dikasih tahu, apa ini bikin ibu ini? Apa ini bikin bapak gitu. Ya, kebiasaan berpikir kritis dan kreatif untuk menggunakan masalah atau merespon isu-isu strategis. Jadi itu peka terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Jadi tidak, sekali lagi saya garis bawah, tidak hanya untuk kebutuhan 1 bulan, tapi ini seterusnya. Karena inilah Anda diberikan pembelajaran untuk bisa mengaktualisasikan selama Anda PNS dalam melaksanakan nilai, ya, kebiasaan dalam, makanya kebiasaan dalam melaksanakan nilai-nilai ber-ASN, berakhlak itu. Nah, refleksinya seperti apa? Kebiasaan baik apa saja yang selama ini lakukan di tempatnya. Jadi kalau yang baik, Anda teruskan, tingkatkan. Coba berpikir sendiri sekarang, apa yang saya biasanya baik, yang menurut prosedural, yang bisa memberikan contoh pada orang lain. Gitu. Ya, itu ya. Yang selama dilakukan di tempat kerja. Kemudian kebiasaan apa yang ingin Anda perbaiki, yang tidak sesuai, ya apa yang Anda perbaiki. Bagaimana cara Anda memperbaiki? Menggunakan bisa dengan orang lain atau mulai dari Anda sendiri dulu. Seperti itu. Apakah nilai-nilai yang akan Anda aktifkan selama 3 bulan tempat kerja sesuatu yang terbiasa bagi Anda atau masih perlu ya kalau saya ini karena baru,
Jadi yang harus dibiasakan terus-menerus. Karena menerapkan akhlak itu kan baru. Gitu. Ya. Jadi harus dibiasakan secara terus-menerus. Memang sekali lagi perlu kesabaran dan segala macamnya. Jadi kalau memang hambatan bagi saudara karena bilang, aduh kalau kepala sekolahku begini gayanya, mati semua kita guru-guru. Bikin kesepakatan ketika rapat evaluasi dengan guru. Ayo bicara, enggak usah takut. Sepanjang Anda punya kepentingan yang baik, pasti diterima dan tidak punya niat untuk sesuatu. Jadi ini yang memang harus Anda biasakan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Oh, boleh. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi kita sebagai seorang ASN dalam sebuah lembaga, kadang-kadang kita itu kalau menuntut transparansi, Bu, kadang berbenturan dengan ego pemimpin begitu. Nah, ini sering terjadi kan, Bu. Nah, banyak ini teman-teman juga yang ada di pengalaman di lembaga, mereka itu kadang takut bersuara karena tidak punya power. Dalam artian misalnya nih, katakanlah guru ketika ingin bicara sesuatu hal yang sakral, katakanlah masalah keuangan sekolah dengan kepala sekolah, itu takutnya biasanya sekolah itu ego kepala sekolah yang muncul, tiba-tiba gurunya dipindahkan begitu. Kayak seperti jadi gurunya ada dipindahkan atau tidak diberi jam yang cukup sehingga sertifikasinya tidak bisa keluar. Nah, kemudian hal-hal ini kemudian mempersulit bagi seorang individu untuk bisa jadi whistleblower, bisa jadi istilahnya terbuka begitu. Karena ya terkait power tadi itu, meskipun niat kita baik tapi ini akan berpengaruh luas, Bu. Contoh, kalau misalkan kita dipindahkan sekolah sementara lingkungan keluarga kita di situ, harus dipindahkan kayak contoh di bagian Sausu, tiba-tiba pindah ke Pantai Timur sana. Itu ya seperti itu, Bu. Bagaimana hendaknya kita menghadapi ketika punya pemimpin yang seperti itu? Itu yang saya ingin tanya. Di mana-mana saya udah singgung tadi kan. Yang pertama, Anda bicara dulu, punya nawaiat yang baik enggak? Anda bisa memberikan pemberitahuan itu, masalah itu memang benar-benar sudah meresahkan orang banyak. Meresahkan lingkungan sekitar. Nah, kalau toh Anda bicara dengan teman-teman, bagaimana caranya kita bicara ini ya? Ada kan forum diskusi. Ketika rapat evaluasi, sampaikan aja nggak apa-apa. Tapi bisa semua didukung oleh temanmu dan membuktikan teman guru-guru itu memang ada hal-hal yang tidak sesuai. Jangan cuma Anda sendiri yang bicara. Ketika Anda menyampaikan itu, Anda membuktikan sama teman-teman gitu ya. Guru ini kan begini jadinya, coba lihat ini. Jadi ketika penyampaian itu semua didukung. Saya kira Anda tidak usah takut. Kepala sekolah itu tidak ada kewenangan dia mau kasih pindah di mana. Dan Anda juga punya hak jawab. Ya kan? Ya hak jawab. Ketika Anda juga ada terjadi situ, bicara sama kepala cabang. Saya begini, ini masalahnya gitu. Apalagi kalau Anda bikin secara tertulis. Nggak usah takut karena kita mau cari kebenaran gitu ya. Cari kebenaran itu memang susah, makanya saya bilang dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak ini memang perlu kesabaran, ketelitian. Jadi tidak usah takut. Kalau saya kalau pimpinan yang punya jiwa terbuka, dia akan merasa self control. Oh iya, saya sudah dipantau rupanya ini. Karena tidak semua yang kita lakukan itu menurut kita baik, belum tentu menurut orang baik itu.
Mungkin kepala sekolah bilang ini kan ketika dia melakukan misalnya ada kebijakan-kebijakan, kan berarti dia tidak transparan. Gitu. Uang ini saya gunakan untuk ini, kamu buktikan. Itulah saya bilang tadi, kalau kita bicara secara transparan, tidak perlu takut. Sepanjang bukan untuk kepentingan diri sendiri loh ya sekalian. Kan di dalam organisasi itu ada untuk kepentingan organisasi. Yang di dalam penyelenggaraan sudah salah. Tapi kita harus lakukan itu. Contoh saja, kita orang timur datang tamu di sekolah apa tidak dikasih minum. Tidak ada itu kan di dalam rincian kegiatan beli snack untuk tamu. Nah itu memang sudah karena suka atau tidak suka kita hadapi itu. Yang paling banyak terjadi di desa di OPD itu seperti itu sebenarnya. Nah, sepanjang Anda mampu mempertanggungjawabkan secara benar, walaupun efek pelaksanaan itu banyak yang tidak sesuai, tidak usah kamu jadi stres sendiri gitu. Makanya melihat situasi di kantor itu seperti apa, situasi di sekolah itu seperti apa, kenapa pimpinan saya melakukan itu, harus cari tahu. Kecuali hanya untuk kepentingan diri sendiri, oh ya iyalah marahlah. Makanya dulu saya juga berikan materi kepada para bendaharawan di sekolah itu SMA ya, kita kewenangan kita SMA. Saya juga pemateri. Saya bilang, Anda ini para bendahara ini semua tidak boleh yes man. Kalau tidak sesuai peruntukannya jangan dikasih. Coba lakukan itu. Supaya juga kepala sekolah, keras juga sampai bendahara. Ya nggak boleh. Siapa mau celaka? Ini kan tidak boleh. Ini karena dua-dua ini main kan, dua-dua main. Jadi kalau dia sudah diberikan integritas yang tinggi, makanya kita kasih pelatihan itu. Coba Anda ini tidak boleh seperti itu. Dan banyak memang ya, terjadi penggunaan dana BOS yang tidak sesuai. Kenapa peruntukannya yang tidak? Padahal sudah jelas pos-posnya itu ya ini untuk ini untuk ini. Kalau tuh ada kebijakan-kebijakan yang lain untuk kepentingan organisasi, saya pikir tidak perlu Anda. Ya, yang penting terbuka. Menurut saya itu yang penting terbuka. Gitu. Manusia biasa kita kalau kita menjelaskan. Saya bekerja mau apa ke yang salah saya beritahu ya. Begini nanti. Terserah kamu menilai seperti apa. Tapi saya tidak pernah pegang uang. Bukan saya yang pegang uang itu. Tapi peruntukannya kamu tahu itu. Nanti saya pertanggungjawaban ini. Jadi mereka ini bisa. Oh iyalah. Kalau untuk kepentingan saya sendiri, tentu sudah dikejar. Minimal dapat surat kaleng. Atau laporan ke atasan. Nah ada juga pimpinan ya. Saya selama menjadi pejabat di mana macam-macam, apalagi asisten 3 di PLTC, macam-macam rasa ketidakpuasan. Ada semua mesti tidak percaya, bikin surat. Begitu saya panggil kepala dinasnya apa, gimana ini? Oh, salah udah, ya saya bilang salah. Ini ada surat ini. Coba kau robah itu. Nah, kalau kamu tidak robah, risikonya tanggung sendiri. Nah, itu kita beritahu. Ketika dia masih terus melakukan dikasih pindah, jangan salahkan dia bilang kamu kan saya sudah bilang. Kalau ada sampai isu berkembang, oh saya potong sapi kalau ini bos keluar. Aduh, so apa itu? Ada seperti itu ya, ada rasa. Itulah ya, tipikal kepemimpinan orang beda-beda. Ya, beda-beda. Tapi kalau tidak dirubah, tidak disesuaikan, tidak menyesuaikan dengan kondisi, ya salah sendiri. Sama dengan kepala sekolahmu itu kalau dikasih pindah, kamu tanya-tanya saya dia. Apalagi kalau sudah ada laporan kamu. Pasti pindah itu. Kalau toh memang hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dia laksanakan. Oke? Kalian? Siap, Bu. Ya, harus dipahami itu. Jadi pelan-pelan memahami dan mempelajari apakah betul dia ini sudah betul sudah. Ajak teman-teman berdiskusi. Bukan seuzon tapi kamu lihat ini begini, menurut kamu bagaimana tuh? Nah, nanti semua memberikan tanggapan gitu kan. Nah, ketika rapat Anda bicara semua CC, oh iya memang begini, semua baku tambah itu. Ya, sudah sebagian ke kepala sekolah, aduh iyo.
Lalu 6 orang, 7 orang sudah bicara setuju dengan apa yang kamu, terpojok dia itu. Tapi benar ya, tidak mencari kesalahan. Siap, Oke. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Ya, sekarang saya ini, mana menuju kebiasaan baru. Kebiasaan yang tidak baik seperti saya sampaikan tadi. Mindsetnya, mental blocknya, ya bikin blok-blok. Jadi kebiasaan bersikap a priori, tidak empati, egois, tidak etis, lain-lain. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang semua bisa ketika dirubah akan berakhlak semua gitu. Kebiasaan membuka open minded, kritis, kebiasaan peduli, empati, beretika. Itu untuk pelayanan. Tekun, hati-hati, giat, rajin, bekerja, transparan. Semua ada dalam kebiasaan-kebiasaan ASN berakhlak. Jadi kalau kebiasaan yang buruk itu sudah pasti tidak berakhlak dia itu. Kita punya contoh gitu kan. Tidak berakhlak, silakan Anda rinci-rincinya seperti apa. Itu maksudnya ketika kita mau mengadakan habituasi, ada hal-hal seperti saya katakan, refleksi, coba pikir-pikir dari kamu itu apa kebiasaan yang baik yang menurut kamu, yang kamu tingkatkan, kamu perbaiki, bahkan menjadi contoh. Kan ada biasa pemilihan guru teladan, ya setiap tahun tuh. Setelah pandemi ini masih ada kah? Kayaknya masih ada. Semua ada teladan-teladan. Dokter teladan, bidan teladan. Bahkan sekarang itu Kementerian Dalam Negeri memberikan penilaian kepada pegawai teladan, pegawai yang terbaik. Bayangkan kalau kemarin kita dari lu yang dapatkan yang pegawai negeri sipil. Jadi kemarin orang punya penilaian jauh sekali. Kalau guru, dokter ada memang tim yang mereka juga ada tim dari Jakarta. Lalu guru kan juga begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tingkatkan talenta Anda itu untuk memberikan penilaian. Sekarang ini pemerintah apa yang tidak ada? Kalau dokter juga bisa jadi pendamping jemaah haji, macam-macam ya. Berprestasi, ya sudah jadi dokter untuk mendampingi para jemaah dari kabupaten. Itu penghargaan, dia tidak keluar uang, bahkan dapat honor selama bekerja. Sama dengan guru, kalau dia jadi guru teladan dibawa ke Jakarta, dikasih ini, diterima menteri, macam-macam souvenir yang dia dapat. Belum lagi untuk pengembangan wawasannya, dibawa ke daerah, macam-macam. Saya cerita ini karena saya selalu ketika masuk dalam birokrasi menjadi panitia tim penilai ini, jadi saya paham. Makanya guru bikinlah yang terbaik. Jangan ada guru selingkuh. Satu guru yang menjadi pelakor. Ya mudah-mudahan enggak ya. Ya jangan karena kamu guru katanya teladan. Dan saya biasa bicara ini karena banyak kamu. Di 97 banyak sekali guru ya. Kalau 100 itu angkatan 100 bervariasi. Bagus juga sih cerita yang masing-masing opininya seperti apa. Nah, bagaimana yang ingin kita bangun Anda belajar di Laskar ini seperti ini. Bagaimana kita bicara soal sikap dan perilaku untuk agenda 1, bagaimana agenda 2-nya, bagaimana agenda 3. Kemudian ini latihan aktualisasi 30 realisasi tempat kerja saudara, ya, habituasinya. Makanya di sini agenda 4 adalah bagaimana mengajak saudara menyesuaikan, mengaktualisasikan semua agenda pembelajaran ini untuk mendapatkan isu-isu strategis. Kemudian Anda aktualisasikan. Termasuk juga Anda mempelajari apa yang menjadi urusan teknis saudara. Hasilnya yang berkarakter, Anda jadi PNS yang berakhlak, berintegritas, dan lain sebagainya.
Ini harapan kita sebenarnya, harapan pemerintah. Kenapa dalam sistem pembelajaran Laskar ini selalu ada perubahan-perubahan terus. Teman-teman pengampu maupun penyelenggara juga mengikuti semua keputusan Menpan, keputusan LAN, edaran LAN, menyesuaikan terus ya. Karena ini juga kan ada dari Menpan juga melakukan kajian pengembangan terus bagaimana sebenarnya PNS ini bertalenta. Sekarang diharapkan itu PNS yang bertalenta, talenta itu betul-betul profesional. Diarahkan orang pengembangan menjadi profesionalisme yang bagus. Cuma pertanyaannya memang agak sulit. Pemerintah sudah siapkah itu karena memerlukan dana, tidak mungkin dibiayai oleh yang bersangkutan sendiri. Jadi manajemen talenta ini kita sudah ikuti pemaparan dari Jawa Tengah, Bandung ya, Jawa Barat. Memang bilang. Jadi kalau ada orang mau dilantik ini dia sudah punya calon karena dia sudah ikuti prosesnya dari awal. Karena memang itu biaya. Melakukan seleksi pelatihan ini dia sudah, jadi dilihat ini perkembangan seorang ini, biodatanya, oh dia sudah ikut latihan, persyaratan dia ini. Jadi memang ada tim bergerak terus. Ketika pimpinan mau membutuhkan orang untuk ditempatkan ini, dia lihat saja itu, oh ini yang masuk. Kasih tes ulang. Dia sudah siap gitu. Sama dengan guru-guru matematika atau guru sosial, IPS dan segala macam. Dihimpun semua guru IPS, mana yang terbaik dari mereka ini? Adakah sudah penambahan pengetahuan dia kursus kiri kanan dalam rangka itu jadi dirinci itu. Jadi begitu mau jadi guru teladan dilihat, oh ini bagus dia. Dia sering menulis tidak? Buat buku. Nah, karena akreditasi itu juga menulis. Ya. Jadi ini harapan kita pemerintah termasuk ya kalau saudara sudah menguasai ini semua di dalam bekerja Anda tidak perlu takut dan membuktikan kepada pemerintah, membuktikan pada sekolah Anda memang ada perubahan pada saudara. Ya. Ini saya terakhir membuat panduan bahan paparan. Nanti saya taruh di sini ada poin 1 slide 1, slide 2, slide 3 ya. Tapi panduan ini Anda harus buat dalam PTT ya, karena pemaparan nanti dalam PTT seperti saya sudah sampaikan beberapa kita ketemu PTT, jangan word yang kamu sampaikan aduh tengah mati nanti belum cari, tapi kalau ini hanya beberapa paparan harus terbaca jelas, tulisan harus terbaca jelas, ukuran 12 ya, ukuran 12. Hanya membuat poin-poin dari pesan yang akan ditetapkan, harus mampu menjelaskan untuk bisa diterima secara utuh oleh audiens. Maksudnya mungkin kalau di sini bicara audiens adalah didengar orang ya, tapi biasanya di dalam pengujian itu baik rancangan itu cuma saya, coach, mentor, dan Anda dan penyelenggara. Kalau diberikan ruang terbuka untuk orang dengar, ya bisa-bisa saja. Ini maksudnya dengan audiens, bisa dipahami. Informasi disampaikan secara grafis atau video, silakan. Karena waktu yang Anda diberikan itu 10 menit. Coba Anda bayangkan, coba Anda coba. Mulai dari tusi saudara, ya, latar belakang Anda, mengapa mengangkat isu, kemudian isu-isu strategis dengan analisis yang Anda pakai, itu disampaikan semua. Kemudian format 7 kolom itu yang inti. Itu yang inti sebenarnya. Ya. Jadi di dalam pemaparan saya ulangi, dalam pendahuluan itu Anda menyampaikan tusi saudara, kemudian juga biasanya menyampaikan visi misi pemerintah daerah, kemudian apa tujuannya, kemudian ada apa manfaat untuk organisasi, manfaat untuk Anda, untuk masyarakat itu ya. Kemudian juga isu yang Anda angkat itu dengan teori analisis apa yang Anda pakai harus dipaparkan. Saya menggunakan APKL dengan skor yang tertinggi, yang ini tidak usah bilang
apa itu AP, ada apa, ada P, enggak usah dijelaskan seperti itu, cukup APKL kita mengerti gitu ya. Dan skor yang tertinggi dari masalah yang kita angkat adalah ini. Sudah cukup 18 dan pemecahan masalah saya menggunakan fishbone atau menggunakan pohon masalah, silakan. Nah, baru dijelaskan uraian kegiatannya seperti ini. Dia terdiri 5 kegiatan atau 6 ini. Jadi 7 halaman itu, 7 kolom itu yang paling penting yang Anda laksanakan, yang Anda baca gitu. Termasuk yang terakhir agenda, selesai. Agenda pelaksanaan. Jadi seperti ini, misalnya ini sudah, saya kira sudah ya, judul perubahan, kemudian ini tugas dan fungsi, slide kedua. Kalau Anda mau ikut ini, tapi lebih bagus juga itu. Ini, slide ketiga identifikasi isu masalah. Kemudian penetapan isu. Nah, ini lain isu yang dilapiri ini yang bentuk tools analisisnya seperti apa. Tergantung proses pencapaian isu, misalnya tabel APKL-nya ya, tetapi ditampilkan itu tadi seperti saya sampaikan. Baru gagasan kreatifnya seperti apa. Misalkan template pembelajaran aktualisasi dan ini enggak usah nggak usah masukkan di template lagi karena ini langsung sudah. Makanya saya sudah langsung minta Anda jelaskan. Kemudian kedua aktualisasi, ya ini tidak perlu ini ya, slide 6 silakan. Kemudian tahapan pengendalian ini terakhir. Bayangkan kalau secara begini cuma 6 slide. Tapi Anda bicara terus. Kalau ada video silakan. Bagaimana proses Anda melaksanakan dari tahapan 1 itu dengan penyelenggaraan Anda buat video. Terus Anda bicara, Anda lihat saya situ. Ini videonya, ini pembelajaran. Karena jalan terus gitu. Kalau memang mau bikin video. Kalau mau bicara tidak apa-apa juga, tapi tidak boleh lama. Karena lebih dari 15 menit saya pasti kasih stop. Makanya selalu saya antar 10 menit. Dan saya minta untuk tidak harus dengan jadwal yang Anda bikin. Karena ketika pertama itu tidak semua harus 45 menit. Seorang ada biasanya 20. Karena cepat. Begitu ditanya juga pimpinan, penguji, wah dia mampu menjawab sejelas, sudah selesai. Berikutnya lagi, makanya mentor itu diperhatikan betul dan pasti oleh penyelenggara sebagai host. Dia bilang ini yang ada Bu, tidak harus nomor 1 duluan. Misalnya kalau dia lambat dia punya mentor datang ya nomor 2 dulu atau sebaliknya. Jadi jadwalnya diberikan. Oleh karena itu ya hati-hati. Kemudian sebutkan kepesertaan nilai S11. Ya saya kira itu tadi ya dari halaman format halaman 7 halaman itu yang Anda harus jelaskan. Nah, nilai-nilai berakhlak itu tidak usah mau diceritakan perilakunya, tapi kata kuncinya saja. Kata kuncinya saja. Misalnya berorientasi pada pelayanan apa itu. Skornya tidak usah yang semua dan tidak usah dijelaskan semua. Bahwa kata kunci saya ambil di sini untuk pelayanan ini. Sudah. Berikutnya terus kita mengerti itu ya, karena juga penguji ini juga paham apa itu berakhlak gitu. Karena memang mereka juga diberikan pemahaman bagaimana itu berakhlak, apa rincian. Jadi dia sudah tahu kalau ini kena berakhlak. Kalau tuh dia tambah-tambah ya dari uraiannya nanti dilihat karena belum tentu kan gitu. Slide penutup ini tidak perlu Anda lebih perlu dimuat karena apa yang disampaikan sudah merupakan kesimpulan daripada rancangan Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup slide penutup itu. Atau tidak usah pakai slide. Sudah selesai. Begitu jadwal selesai. Sampai sini ada yang mau bertanya? Halo, mudah-mudahan Anda sudah sampai selesai ya ini.
Nanti kalau selesai 3 ada waktu saya minta tanya satu-satu, saya tunjuk langsung. Siapa ini? Coba kamu punya mana sudah lengkap. Jangan lelet lah, hari Senin itu sudah kamu. Karena hari Sabtu kamu sudah harus kirim. Besok ya paling lambat besok kirim itu kamu punya kepada penyelenggara untuk dikopi dan disampaikan ke saya dan penguji. Jadi kamu minta tolong saja sama penyelenggara untuk dikopi, kamu kirim filenya, dia fotokopi, tapi kamu hitung berapa per lembar. Nanti dia ilas dan semua itu mesti pakai hektar besar ya. Jangan cuma hektar kecil terlepas, hektar besar kecil begini nih. Kamu hitung itu kalau memang kamu, tapi kalau kamu sendiri ya silakan. Kamu pergi cari rumahnya penguji itu di mana, walaupun memang mungkin besok sudah ada nama pengujinya itu. Nanti kamu tanya sama penyelenggara untuk disampaikan di lembar siapa penguji, karena saya baca kemarin di WA grup itu, oh iya memang belum ada pengujinya, nanti mungkin paling tidak besok. Hari ini kalau sudah ada pasti disampaikan di grup saudara. Nah, jadi itu silakan kamu bicarakan dengan penyelenggara, apa kamu dibantu diperbanyak dengan mengirimkan file, nanti mereka yang itu, dan makanya hati-hati halaman itu jangan sampai tak salah gitu. Ya, biasa halaman berbeda. Oke. Gak ada yang bertanya? Hah? Desi Soliha tidak kedengaran suaramu saya. Kau tutup. Mut, tutup. Oh. Ketutup lagi. Nah, Saya Bu. gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya. Yang pertama kan saya di laporannya menggunakan model pembelajaran. Untuk model pembelajarannya itu materinya itu diuraikan atau tidak Bu di laporannya? Diuraikan lah. Iya diuraikan. Berarti seperti apa? Makanya saya bilang materi itu uraian pembelajaran. Proses pembelajarannya disampaikan. Nanti ketika akhir tulisan itu, akhir seminar, tampilkan paparanmu itu, praktekmu itu gitu. Iya. Berarti menurut teorinya berarti misalkan begini Bu, saya kan menggunakan index card, berarti di sana menurut para ahli index card itu ditulis juga di laporannya berarti ya Bu? Oh iya harus. Ya. Oh iya Bu. Tapi berarti mungkin di paparan Anda hanya cerita seperti itu, tidak usah diceraskan semua gitu ya. Tapi di tulisan harus di paper itu, makalah itu harus. Jangan cuma bilang indeks begitu, masa orang mau cari tahu apa itu indeks anu kalau orang tidak tahu? Ya. Berarti itu masuknya di bab 2 ya Bu? Ya. Ya. Terus dua lagi Bu. Yang itu kan di format ada IKU organisasi. OPD. Terus kami guru-guru ini dari kemarin mencari-cari juga. Ya memang tidak ada, tapi minimal kamu punya IKU organisasi itu adalah meningkatkan kinerja saja, meningkatkan kinerja di sekolah Anda. Dengan menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Sudah. Oh iya Bu, terima kasih. Karena itu kan nilainya itu. Cuma itu bahasanya kalau memang tidak ada nilai-nilai organisasi. Tapi kalau nilai organisasi, visi misi organisasi itu adalah Pemda punya misi ya. Iya Bu. Ya. Satu lagi Bu. Apa lagi? Untuk bukan realisasi apa ya? Penggunaan model tersebut dilakukan minimal berapa kali pertemuan atau bagaimana Bu? Kalau 2 kali pertemuan sudah cukup Ibu? Kamu efektif nggak itu pertemuan 2 kali? Kita kan, kalau saya kan Bu melihat dari kegiatan tersebut dengan disesuaikan dengan jadwal sekolah kan libur dulu sekarang. Jadi saya ini menggunakan 4 minggu itu, minggu pertama pretest, 2 minggu melakukan kegiatan tersebut, dan yang minggu terakhir itu post test itu sudah bisa Ibu. Ya, sekarang saya mau tanya hasil post test menurut kamu, makanya saya bilang uraian kegiatanmu itu kamu jamin tidak bisa dengan model teori yang kamu ambil itu, model yang ambil itu bisa diselesaikan dalam 1 bulan gitu.
Mau 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, kamu keberhasilan daripada peningkatan nilai Ya. belajarnya murid. Kalau 2 kali pertemuan bisa, Anda jamin hasil post-testnya juga memuaskan, ya silakan gitu. Oh iya, berarti Ya. sesampainya di tujuan kita. Iya, tujuannya Iya. apa? Untuk meningkatkan. Oke? Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Siada? Saya Ibu, izin Apa itu? bertanya. Boleh. Saya matikan dulu nih ya, stop share screen ya, biar enak. Siap Ibu, siap. Ya, silakan Pak. Ya. Baik. Ibu, mengenai di latar belakang, kan ada kami, contohnya guru ya, itu berangkat dari hasil belajar. Nah, apakah di latar belakang itu kita melampirkan hasil belajar dalam bentuk tabel seperti itu, atau nanti di lampiran di belakang? Oh, bisa juga dilampirkan, bisa juga depan. Kalau tabel itu biasanya di lampiran gitu ya. Nah, ya itu kalau uraian kamu bisa uraikan saja dari misalnya jumlah murid saya sekian orang, terdiri dari perempuan laki-laki, dari hasil penilaian itu berdasarkan dari sekian orang itu yang sekian yang bisa membaca menurut misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua berikutnya adalah dari hasil evaluasi ujian mereka selama ini, ternyata dari sekian itu hanya sekian. Nah, itu sudah jual data. Kalau format itu Anda lampirkan di belakang nggak apa-apa. Iya. Planning saya begini Bu, nantinya di latar belakang karena saya tidak memakai pretest, karena kemarin kita sebelum latsar ini memang ada ujian tengah semester anak-anak seperti itu. Jadi data itu yang akan dipakai. Jadi rencana saya adalah menyebutkan jumlah keseluruhan rata-rata yang ada secara kata-kata di latar belakang, tapi menampilkan tabelnya itu di lampiran dan di identifikasi masalah nanti. Oh, ya, seperti itu. Tapi kalau sudah ada di tabel di identifikasi masalah kan tidak perlu ditabelkan itu. Siap Ibu. Oke, baik Ibu. Siap. Identifikasi masalah itu tidak perlu ditabelkan karena memang sudah ada identifikasi ya, sudah ada memang petunjuk untuk membuat identifikasi seperti tidak perlu harus tabel gitu ya. Iya Bu. Saya hanya mau melampirkan ini Bu, data nilai itu saja. Iya, data dilampirkan saja. Iya, tapi siap. Di dalam penjelasan harus ada juga gitu ya. Siap Ibu. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Yuk, siapa lagi? Cukup ya, yang belum dulu. Siapa? Ayo, yang belum. Saya Ibu boleh? Ya, boleh. Ya, Ramla, ya. Cepat ya, coba ukur 10 menit. 10 menit itu lah. Ya Allah. Ya, coba. Besar. Kasih besar. Iya, tunggu. Sudah kelihatan Ibu? Sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, seminar rancangan aktualisasi meningkatkan minat baca siswa kelas 6 SD Impres 2 Malangko melalui gerakan literasi. Oke, lanjut. Slide-nya lanjut Ibu. Ya, lanjut. Nanti tetap dibaca nanti ya. Iya, nanti ya. Tidak usah pakai angkatan gitu aja, guru kelas. Iya. Oke. Ininya? Ya. Identifikasi masalah isu yang saya angkat yang pertama, belum optimalnya fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar peserta didik di SD Impres 2 Malangko. Yang kedua, rendahnya minat baca siswa kelas 6 di SD Impres 2 Malangko. Ketiga, masih kurangnya kesadaran siswa dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di SD Impres 2 Malangko. Kemudian identifikasi isu ini saya menggunakan teknik USG. Dari teknik ini saya mendapat pretest utama yaitu meningkatkan minat baca siswa kelas 6 di SD Impres 2 Malangko. Selanjutnya, identifikasi masalah ini dengan menggunakan fishbone mencari penyebab dari isu ini. Yang pertama, dari segi lingkungan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pola pikir masyarakat bahwa anak juga harus membantu orang tua di kebun. Kemudian dari segi metode, kurangnya buku bacaan yang menarik,
cara membaca yang monoton atau biasa-biasa saja. Kemudian dari alatnya, tidak maksimalnya pemanfaatan perpustakaan sekolah, tidak tersedianya buku bacaan di rumah. Kemudian dari manusianya, siswa yang tidak mengetahui manfaat membaca, kemudian siswa yang kurang lancar membaca. Dari seluruh penyebab ini mengakibatkan rendahnya minat baca siswa kelas 6 di SD Impres 2 Malanggo. Alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Kita mensosialisasikan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua, pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa anak harus membantu orang tua berkebun. Kita memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak seusia mereka masih membutuhkan pendidikan yang cukup. Kemudian yang ketiga, siswa tidak mengetahui manfaat membaca. Jadi kita menjelaskan apa semua manfaat bahwa membaca itu sangat bermanfaat. Kemudian yang keempat, siswa kurang lancar membaca. Di sini alternatif masalahnya, dengan rutin berliterasi 15 menit sebelum belajar, insya Allah akan membantu siswa lancar membaca. Kemudian kurangnya buku bacaan yang menarik. Kita menyediakan buku bacaan yang menarik di sekolah. Kemudian cara membaca yang monoton atau biasa-biasa saja. Jadi kita memberikan pemahaman cara bagaimana membaca yang baik dan menyenangkan. Kemudian tidak maksimalnya pemanfaatan perpustakaan sekolah. Jadi kita buat program untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan maksimal. Tidak tersedianya buku bacaan di rumah. Jadi kita bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk meminjam buku dan baca di rumah. Kondisi saat ini yang saya alami saat proses pembelajaran berhubungan dengan khususnya saat baca buku cerita, dari jumlah siswa yang 30 orang, ada 28% di antaranya itu masih sangat rendah minat membacanya. Hal ini dibuktikan mereka tidak mampu mereka merasa kesulitan untuk memahami dan mengetahui makna dari si buku yang mereka telah baca, karena mereka merasa kegiatan membaca itu membosankan dan tidak menyenangkan. Jadi kondisi yang diharapkan dengan meningkatkan minat baca peserta didik ini, mereka akan mudah untuk menemukan makna dari bacaan yang mereka baca. Kemudian ini ada rancangan kegiatan aktualisasi. Meningkatkan minat baca peserta didik kelas 6 SD Impres 2 Malanggo ini berkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN. Selanjutnya, kegiatan yang pertama, konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait perencanaan aktualisasi. Yang pertama, konsultasi dan minta saran dari kepala sekolah. Outputnya tersetujunya rencana aktualisasi dan mendapat saran dari kepala sekolah. Kemudian berkaitan dengan substansi nilai-nilai dasar, yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kontribusinya terhadap kegiatan visi dan misi, yaitu misi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Jadi penguatan nilai organisasi ini dalam kegiatan ini yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kedua, berkoordinasi dengan rekan guru. Outputnya adanya dukungan dan masukan dari rekan guru. Kemudian nilai-nilai dasar yang diambil di situ yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Visi dan misinya masih berkontribusi di visi yang ketiga. 10 menit ini. Ya, Sudah 10 menit. berarti harus disingkat lagi Bu ya. Singkat. Jadi sudah Ya, nanti. ya, jadi disingkat. Kalau sudah bagus ini ya, paparan Anda sudah Ya. bagus, sudah dan iya, makasih. seninya ya. Oh iya. Jadi Berarti bagaimana mempersingkat gitu. Padahal saya lihat Anda sudah singkat ini tadi. sudah disingkat-singkat ini Bu. Ya, sudah singkat tadi. Bacaannya sudah singkat, tapi ya itu memang ketentuannya cuma 10 sampai 15 menit. Iya, berarti harus Ya, lebih oke. lagi membacanya. Ya, Itu lebih anu, lagi Mem. bicaranya. Ya, oke. Boleh dilihat jadwalnya ini Bu, apakah sudah boleh ini seperti Boleh ini? sudah. Ini slide-nya sudah Per begini. minggu? Iya.
Slide-nya Oh, iya. begini sudah nanti kamu paparan hari Senin ya. Sudah, Oh, iya, sudah Bu, jelas ini ya. Cuma di dalam tulisan bukan begini semua. Iya, 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 lengkap, ya ada dirinci. manfaat, Kalau di apa-apa. laporannya lebih Ya, lebih lebih rinci tadi. rinci. Oke. Sudah Ibu Bu, Ramla, terima kasih, bagus. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Siapa lagi? Nur Fadila, Ibu. Yo, silakan Fadila. Baik, Bu, izin share screen, Ibu. Ya. Alhamdulillah jaringan. Sudah kelihatan, Ibu? Ya, sudah. Oke, baik. Ini adalah judul rancangan saya, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui media pembelajaran matematika yang inovatif di kelas 7 SMP Negeri 4 Bolano Lambuno. Oke, ini identitas saya. Berikut tugas dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayaan. Oke. Latar belakang perlu saya bacakan, Ibu? Boleh. Oke. Motivasi dan aktivitas belajar adalah bagian penting yang mendorong berhasilnya suatu pembelajaran. Peserta didik yang mengalami proses belajar tanpa rasa ingin tahu ketika guru menerangkan mata pelajaran matematika. Ketika diberi pertanyaan mengenai materi yang diajarkan, sebagian besar peserta didik tidak berani menjawab dan hanya ada peserta didik tertentu saja yang dapat menjawab pertanyaan dari guru. Sedangkan ketika guru meminta peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas, peserta didik hanya diam. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik kurang berani dalam bertanya, mengemukakan pendapat, dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Sehingga aktivitas belajarnya belum bisa dikatakan optimal dalam pembelajaran matematika. Hal ini juga terlihat dari hasil belajar peserta didik pada ujian tengah semester. Dari 24 peserta didik, hanya 10 peserta yang di atas KKM dan 14 peserta didik di bawah KKM. Dengan Ibu Nurfaida, ini hasil belajar ini ada dalam tulisan, dalam paper? Ada, Ibu. Oke, enggak apa-apa. Ya, lanjut. Oke. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa motivasi belajar dan aktivitas belajar peserta didik dalam belajar matematika masih kurang. Berikut identifikasi isu yang saya peroleh selama menjadi CPNS di SMP 4, yaitu identifikasi isu yang pertama yaitu kurangnya disiplin peserta didik dalam berpakaian, waktu, dan proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, kurang optimalnya pelaksanaan PJJ selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar matematika peserta didik. Yang keempat, kurang optimalnya penerapan media pembelajaran yang inovatif pada pembelajaran matematika. Yang kelima, yaitu belum ada pembinaan peserta didik yang mengikuti Olimpiade Matematika. Berdasarkan isu itu, saya identifikasi menggunakan teknik APKL. Terdapat 2 isu yang mempunyai nilai yang sama, yaitu rendahnya motivasi belajar matematika peserta didik dan kurang optimalnya penerapan media pembelajaran yang inovatif pada pembelajaran matematika. Kedua isu tersebut saya identifikasi lagi menggunakan teknik USG, diperoleh 1 isu yang paling prioritas, yaitu rendahnya motivasi belajar matematika peserta didik. Selanjutnya yaitu dianalisis menggunakan Fishbone. Yang pertama dari MEN-nya, stigma bahwa pelajaran matematika itu sulit. Yang kedua, kurangnya kemampuan bersosialisasi peserta didik dengan peserta didik lain. Dilihat dari metodenya, yaitu pembelajaran yang kurang menarik. Yang dilihat dari materialnya, yaitu masih kurang penggunaan media dan alat peraga di dalam proses pembelajaran. Dilihat dari mesinnya, yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran matematika, sehingga menyebabkan rendahnya motivasi belajar matematika peserta didik. Berikut gagasan pemecahan masalah, yaitu yang pertama menggunakan model pembelajaran kooperatif sehingga peserta didik bisa menemukan sendiri dan atau bersama-sama teman sebayanya sehingga membuat pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih aktif. Yang kedua yaitu menggunakan media dan alat peraga yang menarik minat peserta didik. Yang ketiga yaitu mendesain pembelajaran yang mengajak siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Gagasan yang keempat yaitu menerapkan media pembelajaran dengan menggunakan media tayang, alat peraga, dan game kuis. Isu yang saya peroleh adalah rendahnya motivasi belajar matematika peserta didik, maka gagasan pemecahan isu yang saya akan gunakan yaitu menggunakan media tayang, metode Jepang, garis perkalian. Yang kedua yaitu menggunakan alat peraga batang perkalian disingkat dengan baper. Dan yang ketiga menggunakan model pembelajaran make a match sesuai dengan gambar yang ada. Lanjut, berikut rencana kegiatan aktualisasi saya. Terdapat 6 kegiatan.
Kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan untuk konsultasi, outputnya yaitu tersedianya bahan untuk konsultasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan nilai ASN berakhlak yaitu yang pertama nilai berorientasi pelayanan, yaitu kualitas, nilai akuntabel yaitu integritas transparan, nilai kompeten yaitu nilai kinerja terbaik dan ahli di bidangnya, nilai loyal yaitu dedikasi dan kontribusi. Terus kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Kabupaten Parigi Motong pada poin 3 yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai OPD-nya yaitu menguatkan pada nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu konsultasi dengan mentor, outputnya mendapat dukungan dan arahan dari mentor. Keterkaitannya dengan mata pelatihan ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Oke, berfaedah. Oke, Ibu. 10 menit sudah ini. Oh, iya, Bu. Wawancara. Jadi saya lihat tadi untuk ini sudah bagus ya, tayanganmu sudah bagus, sudah punya seni dan punya ya namanya anak-anak milenial, saya pikir sudah bagus. Cuma tadi apanya metode pembelajaran yang saya lihat gagasan ide itu yang terlalu banyak. Jadi Anda sepotong-sepotong saja karena sudah menampilkan pemecahan masalah dengan menggunakan isu masalah itu mesin apa tidak usah perlu dijelaskan, cukup ada gambar itu sudah dijelaskan pertama. Ini iya, gagasan ini tidak perlu banyak sekali ini, ya. Berarti ini aja, Bu. Iya. Oh iya, oke, Bu. Ya, oke. Jadi boleh Anda tampilkan tapi ini seperti ini nanti gagasan masalahnya dan baru langsung ke isu iya, Bu. rincian kegiatannya gitu ya. Oh iya, oke, baik, Oke. Bu. Ya, sudah bagus, sudah bagus. Oh, iya. Saya tanya dari 3 macam ini, metode ini Anda bisa terapkan, bisa lakukan sebulan? Iya, bisa, Ibu. Karena ini berkaitan semua, Ibu. Oh iya, iya maksudnya saya kamu pastikan bisa kamu Iya, lakukan. bisa, Ibu. Oke. Itu aja. Oke, Ya, sudah cukup. Ya, terima Sudah kasih, bagus Bu. tampilannya. Oke. Mudah-mudahan yang lain seperti ini juga ya. Masih ada lagi satu. Siapa yang satu belum? Hendra, Bu. Gede Hendra. Ah iya. Pak Gede. Wah, ini juga paling bagus palingnya. Pak Ya, Gede sudah boleh dibagi. Pak Gede sudah kemarin ya? Belum? Belum. Yang Gede Rizky yang sudah. Oh, Hendra yang belum. namanya sudah. Oh, 2 kalian Gede. Ya, silakan. Di sini saya mengangkat judul meningkatkan semangat belajar siswa kelas 5 SD Pustaka Reme melalui penggunaan media PowerPoint. Ya. Berarti smart ASN ini ya. Ya, ini manajemen, Bu, karena dia tidak pakai internet di tempatnya saya mengajar, jaringannya tidak bagus, Bu. Jadi pakai kalau PowerPoint itu Anda yang sendiri bikin? Ya, Babi tampilkan menggunakan Infokus di depan kelas, Bu. Oh, tidak Ya. menggunakan internet. Jadi hanya Anda yang menggunakan PowerPoint. Ya, karena jaringan di sana belum stabil, Bu. Oke. Ya. Ya. Tugas dan fungsinya saya sebagai guru ini, Bu. Ya. Nah, ditampil. Oke. Berikutnya, latar belakang saya mengangkat isu ini adalah pertama kondisi COVID-19, metode mengajarnya guru masih metode ceramah, dan masih ada pembelajaran tatap muka terbatas sehingga mempengaruhi semangat belajar siswa. Berikutnya, identifikasi isu. Ada isu 5 isu yang... Halo, bisa Ya, Bu. secara kuantitas Anda menentukan latar belakang? Dari jumlah berapa yang... Coba identifikasi itu tadi, coba ulangi. Ya, Minat belajar ini bisa Anda ukur secara kuantitas? Yang bisa, ini? Bu. Sudah ada di latar belakangnya. Oke. Nah, apa-apa. Yang penting di tulisan lengkap gitu ya. Ya, Bu. Nah, sebenarnya di latar belakang juga itu walaupun Anda lengkap, bicarakan juga secara kuantitas gitu loh. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Lebih memperbanyak itu persoalan latar belakang itu. Jadi supaya penguji iya benar itu. Lanjut. Ya. Ini isu yang saya angkat ada 5, yaitu rendahnya minat belajar siswa di sekolah akibat pengaruh penggunaan gawai. 2, rendahnya semangat siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan Apa tepat waktu. penggunaan gawai itu? Gadget, Bu, seperti HP, ya kan? Ya.
Ya, terus ya. Rendahnya semangat belajar siswa pada pembelajaran tematik. Yang keempat, rendahnya semangat siswa menjaga kebersihan di sekolah dengan baik. Dan yang kelima, rendahnya semangat siswa membaca di perpustakaan. Nah, di sini ada analisis isu untuk menentukan isu yang dipilih menggunakan APKL. Karena di sini masih ada yang sama memenuhi syarat, maka lanjut ke analisis isu USG. Jadi setelah dihitung, isu yang dipilih adalah rendahnya semangat belajar siswa pada pembelajaran tematik. Setelah itu untuk mengetahui penyebab masalah, kita menggunakan diagram fishbone. Sehingga ditahu dari lingkungannya, dari sistemnya, dari skill, dan dari pembiayaannya. Berikutnya gagasan pemecahan isunya. Masalahnya yang pertama, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran. Gagasan pemecahannya menggunakan media pembelajaran yang membangkitkan minat belajar seperti PowerPoint. Yang kedua, kurangnya kemampuan siswa menangkap topik pembelajaran dan gaya belajar yang tidak sesuai. Gaya belajar mengajar guru harus mencakup semua gaya belajar siswa. Kurangnya pemberian motivasi di awal pembelajaran, dan pemberian penghargaan. Metode belajar yang digunakan kurang tepat, menggunakan metode yang dapat memancing keaktifan siswa, seperti tanya jawab dan diskusi. Dan yang keempat, ruangan kelas yang kurang menarik, misalnya dindingnya dihias-hias sesuai dengan tema yang sedang diajar. Nah, ada 5 tahapan kegiatan yang akan saya lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Berikutnya ini keterkaitannya dengan setiap tahap kegiatan. Yang pertama, konsultasi dan koordinasi dengan mentor atau kepala sekolah terkait dengan isu rancangan aktualisasi. Output yang diharapkan adalah terlaksananya bimbingan dengan mentor, konsultasi dengan mentor. Nilai-nilai berakhlak yang termuat di sini adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Sesuai dengan visi misi daerah, yaitu misi yang nomor 3, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan organisasi ada 3, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Dan yang kedua juga menyesuaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan media pembelajaran yang dibuat. Output yang diharapkan adalah tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak ada 3, yaitu kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk visi misinya sama, dan untuk organisasinya kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga adalah melaksanakan pretest. Outputnya adalah terlaksananya pretest. Keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Dan untuk visinya sama setiap tahapnya, dan untuk organisasinya Sama. berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk yang keempat, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran tematik dengan menggunakan PowerPoint. Outputnya adalah terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint. Di sini nilai-nilai berakhlak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Visi misinya juga sama. Dan untuk organisasinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir adalah setelah dilakukan pretest dan posttest, kita melakukan pengamatan terhadap hasil belajar peserta didik. Misalnya, output atau hasil terdatanya hasil evaluasi pada siswa. Nilai-nilai berakhlak yang didapat sini adalah akuntabilitas dan kompeten. Visi misinya juga sama dengan yang tadi. Dan penguatan organisasinya ada 2, yaitu akuntabilitas, yaitu kejujurannya, dan kompeten, kemampuan guru melaksanakan penilaian. Nah, jadwal kegiatannya seperti ini, Bu. Ada 5 minggu mulai dari bulan April sampai bulan Mei minggu keempat. Oke. Boleh begini, Bu? Ya, boleh. Jadi Terima kasih. saya kira sudah cukup bagus ya, dan waktunya ya
sama-sama lebih dari 10 menit itu. Bagaimana caranya? Coba kalian latihan. Nah, untuk semua, stop share screen dulu, Pak. Jadi untuk semua, tolong perhatikan ya, tolong perhatikan. Anda tes dulu berapa menit. Ya. Jadi semua paparan yang 3 orang ini sudah bagus. Kalau begini semua kamu, saya dalam penilaian saya bahwa kalian melakukan itu sudah secara struktur. Saya ingin sampaikan ya, bukan hanya penguji yang memberikan penilaian, termasuk saya. Kamu mulai saya itu ada format penilaian saya terhadap kalian itu. Kamu paham enggak ini? Ya, kamu paham enggak gitu loh. Jadi saya akan memberikan dia dalam pemaparan rancangannya dilakukan secara terstruktur dan bisa dipahami. Terus kalau bicara terstruktur berarti mulai daripada penjelasan kamu, pemaparan itu betul-betul nyangkut. Kemudian persoalan yang kamu angkat itu bisa diselesaikan dengan uraian kegiatan itu. Coba di matching betul bahwa memang ini saya angkat uraian kegiatannya, iya bisa menanggulangi itu. Kemudian ketiga, bahwa kamu menjamin bahwa aktualisasi selama sebulan itu bisa kamu lakukan. Makanya saya bilang jangan banyak-banyak. Untuk yang semua. Tadi sudah 3 ini sudah bagus. Sudah bagus. Saya mengatakan apresiasi saya sudah bagus. Kalau semua 10 kamu begini, ya saya bangga gitu ya. Dan dari 3 tadi saya sudah bisa nilai. Siapa yang terbaik dari 3? Dari penampilannya, cara bicaranya. Saya sudah bisa menilai, oh ini yang bagus. Karena di antara kamu 10, pasti ada yang terbaik gitu ya. Karena itu bersaingan dengan kelompok yang lain. Nah pasti dia kelompok saya yang kelompok 1 itu pasti ada yang terbaik. Ini berkompetensi dengan yang 3 kelompok itu. Nanti begitu dibaca, dikombine antara penguji saya, coach, dengan penyelenggara. Penyelenggara menilai tingkah laku, sikap perilaku Anda selama materi Anda aktif tidak atau cuma dengar-dengar. Itu semua ada catatan. Supaya tidak ketika rapat kami diundang rapat untuk penentuan 10 besar, saya meyakinkan dengan penguji, ya iya benar, penguji dengan saya klop. Tidak ada saya janji-janji, kau kasih bagus dia, enggak. Karena daftar penilaian itu tidak sama saya, sama penguji langsung ke penyelenggara. Saya daftarnya sendiri, masukkan ke penyelenggara, direkapitulasi. Kalau penampilan 3 orang tadi itu semua begitu ya, saya yakin kamu 10 ini lulus. Saya tidak bisa pusing itu yang lain ya. Yang 10 ini pasti lulus untuk rancangannya. Sudah bagus. Nanti seminar hasil baru dilihat. Nah, karena itu sekali lagi perhatikan betul-betul bagaimana cara membaca, kalau bisa bikin video. Yang kedua, harus jelas di tulisanmu, jangan nanti buku paparanmu itu yang menjadi pertanyaan dari penguji. Ini halaman mana nih? Kenapa beda antara ini? Biasanya begitu. Dan ada penguji berpenulisan salah dia komplain juga, padahal bukan itu substansinya. Coba bikin apa? Dia punya hak. Yang kita maksudnya untuk penguji itu betul-betul isu dan strategi yang saudara angkat betul-betul menyelesaikan isu yang Anda angkat. Di dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kinerja sekolah Anda. Coba Anda lihat bahwa Anda melaksanakan itu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, untuk mendukung visi misi pemerintah daerah, dalam meningkatkan minat belajar dan meningkatkan sumber daya manusia melalui visi ketiga. Semua membuktikan ke kita, oh iya, kalian adalah 10 orang ini adalah bagian dari penyelenggaraan membantu isu-isu pemerintah daerah. Iya kan? Oleh karena itu kalau pembelajaran, metode pembelajaran ataupun gagasan saudara angkat terbaik untuk Anda, bisa menjadi contoh di sekolah lain. Bisa terbaik ini bisa menjadi contoh di OPD lain. Makanya ketika OPD itu ditanya, ini bisa diterapkan OPD lain, misalnya sistem atau prosedur dan atau penganggaran,
bisa digunakan atau SOP yang sudah sesuai. Bisa digunakan, bisa direkomendir. Oh ini gagasan ini bagus. Bahkan bisa menjadikan gagasan daerah gitu, untuk dilombakan dari inovasi daerah. Itu sebenarnya harapan pemerintah, semua orang berinovasi. Ini kan kamu bikin ini inovasi, kreativitas. Strategi yang Anda lakukan adalah melakukan sesuatu yang ada sasaran targetnya. Oke, saya pikir sudah pas saya ini. Mana Fadli siapa ya? Sudah di breakdown. Sampai ketemu ya di ujian. Semangat, semangat. Saya tahu kamu bagus. Ya. Terima kasih. Melki sudah, rupanya tadi ini Duran tidak dengar.